Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Saya tadi menjawab yang dari Pak Abay ya, SMP 12 Bandung. Nanti kita juga akan demokan di akun pendaftar. Cuman ya saya akan menjawab yang pertanyaan kedua mengenai prestasi olahraga. Informasi yang saya dapat untuk prestasi olahraga itu tidak ada spesialisasi dari masing-masing sekolah. Jadi misalnya contoh, tidak ada lagi berlaku SMA 2 misalnya menerima hanya bola basket, tidak ada. Semua olahraga, semua prestasi yang diraih oleh siswa SMP itu diakomodir untuk seluruh SMA SMK di Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak ada spesialisasi di masing-masing sekolah. Ya, itu untuk yang berikutnya nanti akan dicoba didemokan oleh Pak Tresna agar lebih jelas. Silakan Pak Tresna. Udah. Masih menyatakan? Yang pendaftar kan? Pendaftar. Ya. Udah nge-share ya? Terus informasi juga Pak Abay, nanti setiap satuan pendidikan SMA, SMK itu mempunyai SOP, standar operasional prosedur sendiri. Bagaimana untuk teknis pelaksanaan PPDB yang tadi Bapak sampaikan mengenai prestasi olahraga. Nah, masing-masing sekolah itu punya nanti SOP-nya sehingga tidak keluar dari SOP dalam pelaksanaannya gitu. Ya, Pak Abay ya, seperti itu. Untuk yang pertanyaan ini akan didemokan bagaimana tata cara untuk siswa yang perpindahan. Terima kasih, Pak. Mohon izin membantu Pak Tresna, Pak Eman. Barangkali Pak Tresna sedang menampilkan bagaimana akun pendaftar melakukan proses pendaftaran. Pak Tresna. Ya. Yang pertama tadi ada pertanyaannya sekalian. Kalau misalkan si pendaftar sudah terdaftar di sekolah atau lulusannya Jawa Barat, itu bisa masukkan username dan passwordnya. Bagaimana tadi pertanyaan kalau ada siswa yang lulusan dari luar Jawa Barat ataupun lulusan yang tahun kemarin. Nah, ini nanti masuk ke menu pendaftar. Terputus, tidak ada suaranya. Name dan password. Untuk mendapatkannya, di sini ada link, ya, warna hijau. Tulisannya klik di sini untuk membuat akun pendaftaran. Jadi siswa tersebut itu mendaftarkan dirinya secara mandiri. Klik sini, nanti ada pertanyaan, lulus tahun berapa? Di sini belum ditambahkan ya, bagi yang luar ini. Misalkan anggap yang lulusan tahun kemarin. Ini 2020. Asal pendaftarnya dari mana?
Ya, misalkan dari DKI. Nomor UN-nya kan nggak ada UN sekarang, ini bisa dilewat. Atau yang tahun kemarin masih ada nomor UN, itu bisa diisi. Kemudian tinggal next, di sini langsung ada pengisian biodata dia. Tanggal lahir, asal sekolah, nomor NISN, kota, kabupaten, dan koordinat rumahnya di mana. Kemudian nanti tinggal next, nanti otomatis aplikasi akan mengeluarkan username dan password. Nah, itu jangan lupa di screenshot atau dicatat supaya tidak lupa. Kalau misalkan lupa atau hilang, nanti koordinasinya harus datang ke kantor cabang dinas untuk mendapatkan atau meriset password tersebut. Jadi diusahakan pas pertama kali keluar, di screenshot, di foto, atau dicatat untuk mendapatkan ininya, username dan password. Oke, itu ya untuk pertanyaan tadi, bagaimana yang luar kota Jabar dan yang lulusan tahun kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke akun pendaftar ya, Pak Rudi. Sebelumnya, supaya si siswa bisa masuk, itu ada kita ngisi rekap kelulusan. Ya, rekap kelulusannya kita isi, anggap ini saya simpan lulus semua dulu ya, Pak Rudi. Simpan. Sudah diupdate. Kita masuk dulu. Username-nya betul. Oke. Kita tulis mana? Sambil menunggu ya? Ya, sambil nunggu. Persyaratan umum dan persyaratan khusus, maka selanjutnya di pemilihan jalur perpindahan yang harus dilakukan selanjutnya adalah memverifikasi domisili setelah pindah. Jadi contoh perpindahannya, misalkan asalnya dari Jakarta, orang tua bekerja di Jakarta. Tiba-tiba misalkan beberapa bulan yang lalu dipindahkan ke Cimahi misalkan karena tentara misalkan mutasi. Maka ada surat tugas atau mutasi dari pimpinan kepada orang tua dari pendaftar. Nah, itu yang akan digunakan sebagai dokumen pelengkap perpindahan. Yang selanjutnya yang harus disiapkan lagi adalah alamat domisili setelah pindah mutasi kerja ke lokasi yang dekat sekolah.
Misalkan mau daftarnya ke SMA 2 Cimahi. Maka ketika pindah dari Jakarta ke Bandung, ada domisili di Bandung atau di Cimahi. Nah, untuk memastikan ketika di pemilihan jalur perpindahan, Bapak nanti harus menuliskan alamat atau domisili setelah pindah. Dusun, RT, RW, kecamatan, dan seterusnya. Yang kedua, harus menuliskan juga koordinatnya. Yang ketiga, memastikan koordinat itu sesuai dengan penitikan pada peta rumahnya atau domisilinya. Jadi walaupun kartu keluarga masih kartu keluarga Jakarta, apabila di persyaratan umumnya diakui antara NIK dengan nomor KK-nya sesuai, selanjutnya jarak yang akan digunakan dalam seleksi jalur perpindahan ini adalah domisili setelah pindah ke sekolah tujuan. Itu syarat pertama yang harus diikuti. Yang kedua, Bapak Ibu harus mengirimkan scan surat tugas atau surat pindah, bisa dalam bentuk PDF ataupun JPG, nanti diuploadkan kepada kotak yang sudah disiapkan, submit. Maka hanya itu saja yang diperlukan untuk jalur perpindahan. Adapun yang menjadi seleksi, faktor seleksi dalam jalur perpindahan ini adalah jarak. Nah, itu yang pertama. Di dalam kuotanya, jalur perpindahan ini bersatu dengan jalur anak guru sebesar maksimal 5%. Sehingga untuk pendaftar jalur perpindahan nanti akan bersaing juga dengan pendaftar jalur anak guru. Itu barangkali untuk perpindahan, Pak Iman, begitu ya? Ya. Oke. Ada jalurnya, Pak? Sudah Pak, tadi pertanyaan yang dari Pak Abai SMA SMP 12. Silakan Pak. Yang kejuaraan? Ya, ini ada yang kejuaraan. Ya. Untuk sertifikat kejuaraan pada jalur prestasi kejuaraan, apakah sertifikat yang diupload tetap hanya satu saja berdasarkan sertifikat kejuaraan yang paling tinggi saja atau gimana Pak Rudi? Iya Pak. Barangkali ini sambil kita nunggu untuk demo, untuk kejuaraan, untuk jalur kejuaraan itu di dalam aplikasi nanti ada 5 pilihan. Yang pertama, kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Yang kedua, kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga di luar Kemdikbud. Yang ketiga, itu prestasi kepramukaan. Nanti di prestasi kepramukaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Nani berkaitan dengan lomba-lomba yang diakui. Yang keempat, perlombaan penghargaan untuk tahfidz Quran. Untuk tahfidz Quran itu penyesuaiannya 3 sampai 10 juz, terus sampai ke 30 juz. Itu penyesuaiannya dengan juara 1 kabupaten kota, juara 1 provinsi, dan juara 1 nasional. Yang kelimanya, perlombaan yang berkaitan dengan West Java Leader Reading Competition. Nah, jadi ada 5 kategori. Untuk yang harus dikirimkan, untuk yang berjenjang, kalau untuk yang berjenjang, maka itu harus dikirimkan setiap jenjangnya. Misalkan pendaftar mempunyai prestasi juara 1 O2SM tingkat provinsi, maka karena berjenjang, maka sertifikat juara 1 kabupaten kotanya harus diupload. Terus sertifikat juara 1 tingkat provinsinya pun harus diupload. Itu kalau yang berjenjang. Selain dari sertifikat itu tentunya ada bukti prestasi
dalam bentuk video ataupun dalam bentuk gambar. Kalau video bisa Bapak Ibu atau pendaftar simpan dulu di YouTube, nanti linknya yang disimpan. Seperti itu. Akan tetapi kalau perlombaannya tidak berjenjang, hanya dimuatkan satu saja yang prestasinya tertinggi. Maksudnya tertinggi di sini dari tingkat paling tinggi itu internasional, turun ke nasional, turun ke provinsi dan ke kabupaten kota. Yang kedua adalah prestasinya juara 1, juara 2 atau juara 3. Silakan itu dipilih saja, ditentukan mana yang prestasinya lebih baik. Barangkali seperti itu Pak Iman. Ya, terima kasih Pak Rudi atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya nih mengenai status kondisi tertentu. Ini pertanyaannya sebentar ya. Izin bertanya Bapak dan Ibu mengenai jalur kondisi tertentu. Jika orang tua siswa tersebut di PHK karena COVID-19, apakah itu menggunakan jalur kondisi tertentu sosial atau supporting, dan dokumennya seperti apa sih Pak Rudi yang ini untuk kondisi tertentu? Kalau untuk kondisi tertentu yang masuk kriteria sementara, kemarin itu adalah tim medis yang masuk dalam penanganan COVID-19. Itu dibuktikan dengan surat tugas dari rumah sakit atau lembaga lain yang menjadi tim penanganan COVID. Itu untuk lembaganya itu ada di Pergub, sehingga bukti hukumnya itu kuat. Adapun yang berkaitan dengan orang tuanya di PHK karena COVID dan seterusnya, sepertinya itu belum masuk kategori, sehingga apabila Bapak Ibu ada jalur lain yang memungkinkan untuk digunakan, silakan menggunakan jalur tersebut. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih Pak Rudi. Ini dari Pak Asep SMP 8. Mulai Februari 2021, peserta didik tingkat akhir diinstruksikan untuk melakukan verval secara mandiri di web NISN. Kemudian oleh operator diverifikasi. Pada saat siswa melakukan verval di web NISN, jika ada di KK tidak sesuai dengan data di web NISN atau di Sdukcapil, maka siswa harus memperbaiki data kartu keluarga. Akibatnya terbitlah kartu keluarga baru dan kurang dari 1 tahun. Bagaimana kebijakan terkait persyaratan pendaftaran? Apakah masih bisa diterima di pihak SMA, SMK, misalnya dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga yang lama? Terima kasih Pak Rudi. Kemarin yang kemarin enggak, yang kartu keluarga, yang kartu perbaikan. Nah, zoomnya. Sebentar, nanti akan disampaikan oleh Pak Tresna. Untuk kartu keluarga, apabila ada perubahan karena pertama misalkan ada anggota keluarga baru, misalkan punya anggota baru, kemudian ada yang pindah karena memisah kartu keluarga, ataupun ada yang meninggal, itu mohon diminta keterangan, dapat melaporkan keterangan RT RW sampai kelurahan ya. RT RW sampai kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili, bahwa keluarga tersebut memang sudah lama tinggal di daerah tersebut. Itu aturannya, jadi ada keterangannya. Jadi bukan sebagai warga baru. Seperti itu Pak Iman penjelasannya. Ya, kita ke pertanyaan terakhir, karena konteks hari ini adalah pembagian akun ataupun penyerahan akun ya Pak Rudi ya. Karena kalau dibuka terus pertanyaan pasti sampai besok pagi juga banyak pertanyaan. Yang terakhir dari Muhammad Gifani SMP IT Baitul Ansor. Izin bertanya, bagaimana untuk jalur prestasi tahfidz hanya memiliki sertifikat saja? Karena di sekolah saya memang ada program hafalan Al-Quran. Terima kasih. Jadi hanya diterbitkan oleh sekolah mandiri. Gimana nih Pak Rudi, Pak Tresna bisa menanggapi untuk tahfidz? Untuk tahfidz barangkali untuk sertifikatnya silakan dibawa ke Kemenag terdekat sesuai dengan domisili. Maka selanjutnya dari Kemenag itu Ananda pendaftar bisa mendapatkan
pengantar atau apa ya, keterangan yang melegalkan, pengesahan yang melegalkan prestasi Hafid yang dimiliki oleh Anda pendaftar. Barangkali seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi untuk penjelasannya. Masih ada yang ditanggapi mungkin, Pak Rudi, ada yang mau disampaikan lagi? Yang dari Asalam udah ya? Yang Asalam, Jadi bukan hanya dokter dan perawat saja. gini, yang dari Asalam nih terakhir. Izin bertanya bagaimana mekanisme penerimaan PPDB jalur yang terkena bencana? Apakah hanya untuk anak yang berprofesi dokter dan perawat saja, atau bagaimana? Syaratnya apa saja? Terima kasih, katanya Pak Rudi. Gimana Pak Rudi? Itu masuk dalam kondisi khusus berarti Pak ya? Itu masuk dalam kondisi khusus. Sementara untuk ketentuan kategori apa saja yang masuk di dalam kategori khusus ini atau kondisi khusus ini, kami masih menunggu kepastian dari apa namanya, dari tim kebijakan, sehingga kalau disampaikan hanya apa tadi namanya, tim medis saja gitu kan, hanya tim medis saja, khawatir ya besok ada kebijakan lain. Karena tahun kemarin juga kebijakan untuk memfasilitasi tim medis yang terlibat dalam penanganan COVID itu kan terjadinya itu di pertengahan PPDB. Sehingga untuk hal yang berkaitan dengan kondisi khusus, barangkali nanti ada informasi susulan yang bisa menjadi panduan kondisi khusus ini kira-kira apa saja yang terfasilitasi. Sementara kalau melihat ke pengalaman tahun lalu, ini yang difasilitasi adalah tim medis yang tergabung di dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Pergub itu yang ada. Oleh Pergub yang ada di yang sudah diterbitkan tahun lalu. Itu mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini menjelaskan juga karena ini berkaitan dengan bencana. Yang untuk bencana itu kalau di persyaratan khususnya itu adalah keterangan domisili. Keterangan domisili di sini dikolerasikan hanya untuk korban bencana alam sosial. Jadi kadang-kadang ada yang menggunakan keterangan domisili untuk bisa masuk ke jalur zonasi. Padahal di persyaratan khususnya keterangan domisili itu hanya untuk atau bagi korban bencana alam. Gitu. Jadi banyak perbedaan pendapat kadang-kadang seperti ini karena merasa sudah lama tinggal di situ padahal tidak ditinggal di situ, mereka menggunakan keterangan domisili. Tapi untuk saat ini keterangan domisili dipergunakan hanya untuk korban bencana alam atau sosial. Gitu saya menambahkan. Baik Ibu Bapak Dari kelurahan. Oh ya, dari kelurahannya. Ya, demikian Ibu Bapak, sebentar kalau saya persiapkan dulu untuk teknis penyebaran atau pengambilan akun. Akun, sebentar sabar ya. Karena akunnya tidak bisa dilempar begitu aja. Ada beberapa teknis supaya menjaga kerahasiaan masing-masing satuan pendidikan. Sebentar lagi di persiapan.